Audio Jungle. Hai, tentang instrumen penilaian hari ini kita akan mempelajari ini. Kalian di sini dari materi ini kalian harus bisa memahami dan mampu menentukan jenis-jenis instrumen. Kemudian yang kedua adalah kalian harus bisa memahami langkah-langkah membuat instrumen penilaian. Jadi instrumen penilaian itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tes, ya, tes. Lihat ya. Jadi yang pertama adalah tes, yang kedua adalah non tes. Jadi tes, apa yang dimaksud dengan tes? Tes itu merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, harus ditanggapi, atau tugas yang harus diselesaikan atau dilaksanakan oleh orang yang dites, yaitu terutama peserta didik, ya, siswa. Nah, tujuannya apa? Untuk mengukur sejauh mana contohnya peserta didik memahami apa yang sudah kita sampaikan kepada mereka, informasi apa yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Apakah mereka memahami atau masih belum memahami? Kemudian teknisnya penilaian siswa itu seperti apa? Seperti ada ulangan harian, kemudian tugas kelompok, ada kuis, ada ulangan blok. Ulangan blok itu artinya ulangan UTS, ya, ulangan tengah semester. Jadi beberapa materi yang sudah kita pelajari diujiankan. Kemudian pertanyaan lisan, tugas individu. Nah, sedangkan non-tes itu adalah prosedur yang dilalui untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik minat, sifat, dan kepribadian. Nah, teknik penilaian non-tes seperti apa? Jadi dia berupa pengamatan, kemudian skala sikap, ada angket, ada catatan harian. Jadi kalau pengamatan yaitu ya kita sehari-hari kita melihat, mengobservasi peserta didik secara individual, apakah mengalami kemajuan atau tidak, itu sama dengan portofolio sifatnya. Kemudian ada skala sikap. Skala sikap itu sama dengan ukuran. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 5 skalanya berarti dikategorikan apa, 4 dikategorikan apa, 3 dikategorikan apa, dan seterusnya. Kemudian di sini ada angket, ya. Angket itu untuk mengetahui, ya. Mengetahui contohnya sifatnya itu apakah angket terbuka, ada angket terbuka, ada angket tertutup. Kalau angket terbuka berarti pertanyaannya dijawab dengan secara bebas apa yang mau dia tuliskan. Tapi kalau angket tertutup, kita sudah buat jawabannya. Isinya tergantung apa yang kita tanyakan kalau angket itu. Kemudian ada catatan harian, yaitu suatu catatan mengenai perilaku siswa yang dipandang mempunyai kaitan dengan perkembangan pribadinya. Jadi ingat, ya, kalau ada angket, ada skala sikap, karena non-tes ini untuk mengukur karakteristik minat, sifat, dan kepribadian. Jadi kita ada kan tidak semua aspek kognitif yang diukur, ya. Ada aspek afektifnya, ada aspek psikomotornya. Kadang kita perlukan itu. Nah, untuk di sekolah, untuk apa itu? Ya, kita kan di sekolah itu memang kalau di sekolah kan selalu selalu yang diukur itu adalah konsepnya aja. Tapi kalau sekarang banyak kan namanya rubrik untuk mengukur sikapnya, untuk mengukur psikomotornya. Nah, itu rubrik. Jadi bisa angket itu dibuat untuk melihat apa materi yang telah kita sampaikan, bagaimana minatnya, bagaimana tanggapannya terhadap materi yang sudah kita sampaikan melalui sebuah instrumen non-tes. Jadi berupa pengamatan kah, boleh, apakah kalau pengamatan sifatnya jadi observasi secara
kualitatif, jadi sifatnya itu luas ya. Kita bisa menjabarkan apa saja, atau kita batasi dengan menggunakan skala sikap, kita batasi menggunakan angket, dan catatan harian tuh berarti luas, yang kita catat tuh luas deskripsinya. Itu kalau skala sikap, angket itu dia terbatas. Apa yang kita mau ambil dari instrumen non-tes dari siswa tadi. Kemudian aspek-aspek yang dilihat dari non-tes apa? Sama seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwasannya itu ingin melihat catatan perilaku harian, kemudian laporan aktivitas di luar kelas. Kok ada aktivitas di luar kelas? Contohnya, jadi pembelajaran ada di luar kelas. Contoh kalau di kuliah itu kan ada yang namanya PPL ya, praktek pengalaman program pengalaman lapangan PPL. Kemudian ada KKN, kuliah kerja nyata, itu kan di luar kelas. Artinya di luar kampus, bukan di luar. Tetap aja ke sekolah kelas juga dia di luar kampus. Kita ingin melihat bagaimana kamu di lapangan itu seperti apa gitu. Nah sama juga seperti kita praktikum. Nah itu juga ada yang di lapangan, peran aktivitas di luar kelas namanya. Kemudian kita masuk kepada langkah-langkah membuat instrumen penilaian. Bahwasannya langkah yang paling diutamakan untuk membuat instrumen penilaian adalah menetapkan spesifikasi. Spesifikasi itu seperti apa? Yaitu terdiri dari kegiatan menentukan tujuan, kemudian kegiatan menyusun kisi-kisi, kemudian memilih bentuk instrumen, sampai menentukan panjang instrumen. Jadi tidak sembarangan ketika nanti membuat soal itu, tidak sembarangan, tidak asal-asal tulis atau mencontek sana sini, tidak itu. Kemudian di sini kita tadi sudah tahu ya, kalau yang untuk menentukan tujuan itu biasanya Audio Jungle. itu sudah tertera yang namanya tujuan. Jadi kalau ada standar kompetensi dasar, indikator, itu sama dengan tujuan pembelajaran itu sudah tertentu sebenarnya, karena itu jabaran dari kompetensi dasar. Nah, menentukan kisi-kisi seperti apa? Nah, membuat daftar kompetensi dasar. Ya, kembali lagi yang akan diujikan. Kemudian menentukan indikator. Audio Jungle. Ya, indikator tadi juga. Menentukan jenis tagihan, bentuk dan jumlah butir soal. Jadi mau seperti apa soal itu dibuat, ditagih dalam bentuk apa? Apakah dia berupa pilihan berganda atau esai ya kan? Atau uraian, nah itu. Atau seperti apa? Atau yang lisan, pertanyaan lisan. Audio Jungle. Nah, aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih materi pembelajaran yang akan diujikan. Jadi tidak semua ya, terkadang ini kan perlu. Kalau kita melihat soal tidak semua materi yang ada di siswa ya, tidak semua materi yang ada di mata pelajaran biologi contohnya itu tidak semua dikeluarkan di pembelajaran tetapi seperti apa? Nah ini merupakan konsep dasar, kemudian merupakan materi kompetensi dasar berkelanjutan. Yang namanya kompetensi itu berarti memberikan kompeten kemampuan ya, kemampuan, pengalaman yang bisa dibawa oleh siswa tadi. Ya itulah artinya yang ditanamkan agar dia bisa mampu. Tuh, jadi seperti apa? Soal-soal ini bagus, ini harus ditanamkan kepada diri siswa karena ini sangat bermanfaat untuk kehidupannya. Kemudian memiliki nilai terapan. Terapan tadi artinya bisa diaplikasikan, bisa dilaksanakan, bisa diterapkan dalam hidupnya. Kemudian merupakan materi yang dibutuhkan untuk mempelajari bidang lain. Jadi sama seperti yang sudah saya sampaikan, sudah pernah apa belum ya? Itu pembelajaran yang namanya, saya lupa, Science Engineering,
lupa saya jadi ya. Jadi saling berhubungan, sains, kemudian engineering, matematika, satu lagi apa ya? Teknologi. Apa jadi STEM? Nah, STEM. Jadi STEM itu saling berhubungan. Jadi merupakan materi yang dibutuhkan untuk mempelajari bidang lain. Jadi ada sini pembelajaran yang namanya STEM. STEM itu Science, Teknologi, Engineering, Matematika. Jadi itu ya masuk sainsnya, masuk teknologinya, masuk engineeringnya, matematika juga masuk. Contoh pembelajaran apa ya tadi? Genetika. Kenapa kita perlu mempelajari genetika? Ada di situ pembelajaran persilangan. Ternyata untuk apa itu kita mempelajarin itu? Kalau kita ujian, kalau kalian dulu ujian ada kan soal-soal yang persilangan gitu, gen gitu, menanyakan berapa yang resesif, berapa yang dominan, nah seperti itu. Nah itu kenapa itu soal muncul? Agar kita bisa memahami aplikasinya buat apa, tekan. Jarang sih. Kalau saya dulu sekolah, saya nggak tahu sekolah kalian itu seperti apa, tapi sekolah saya itu dulu ya kita untuk praktis mengawinkan tanaman ya, apalagi ya, kemudian memperbanyak tanaman, mengawinkan tanaman lah, artinya untuk memperbanyak varietas. Nah varietas. Kalau sekarang kita lihat, kalau Umi kan sukanya sekarang lagi, kalau Prodi lagi mengembangkan nursery pendidikan biologi. Nah, dari kita lihat ternyata aglonema itu banyak jenisnya. Kok bisa banyak ya? Karena dulu kita temunya 1, 2. Nah, itu ternyata varietasnya itu timbul karena dilakukan persilangan tadi. Jadi kayak Rotundum Aceh dikawinkan dengan Siam Aurora, dikawinkan dengan Dona Carmen, itu jadinya bagus bentuknya. Jadi timbul ID baru, nama baru, spesies baru kayak gitu. Jadi itu diperuntukkan seperti itu. Jadi pun harganya ternyata itu sekarang tuh harganya sampai 300.000, sampai pokoknya mahal deh, 400.000 ya kan. Kalau ya tanaman dia tahu harganya. Sampai yang ada varietas seperti janda bolong. Ternyata janda bolong tuh mahal ya. Janda bolong itu sama dengan monstera. Harganya sampai ada yang jutaan. Kok bisa baru? Ya itu namanya ilmu itu sangat mahal ya. Jadi varietas baru itu ditimbulkan karena mutasi yang terjadi gitu. Nah tanaman-tanaman itu dia kalau kita biarkan saja itu ada cara seperti berkembang biaknya itu dengan ada yang bunga. Kadang-kadang bunganya itu kita jual bunga nggak sampai berbunga, kadang-kadang udah dijual gitu. Ternyata itu berbunga, bunganya itu bisa kita silang-silangkan dengan varietas yang mempunyai gen yang sama. Nah jadi contoh lagi adalah banyak soal yang muncul itu tentang sistem fisiologi manusia. Kenapa itu sering dimasukkan itu? Kenapa harus diterapkan kita dalam kehidupan kita soal-soal seperti itu? Oh ya bagus kan, kita jadi tahu bagaimana memelihara organ tubuh kita gitu, memelihara kesehatan kita dengan mengetahui penyakit ini disebabkan oleh ini, penyakit ini disebabkan oleh ini, sehingga soal seperti itulah yang harus diujiankan, dibuat soalnya. Jadi bukan berarti kadang-kadang Umi suka mempertanyakan, kita bukan mengejar materi kalau dalam sebuah penelitian atau mencari apa kan, kalau nanti tugas akhir bukan mau mencari wah ini bentar lagi muncul, tapi apa permasalahan dalam sebuah penelitian itu, dalam sebuah materi itu. Dan inginnya kita tujuannya adalah itu bisa diterapkan, bisa diingat dengan berbagai teknik. Jadi penelitian itu jangan mengejar materi ini belum dilakukan atau belum diajar, tapi bagaimana kita ini sudah diajar, tetapi aku pengen dilakukan sebuah treatment, contohnya dengan media pembelajaran atau metode atau model pembelajaran tuh boleh gitu. Tidak semua soal yang dibuat itu sembarangan lah, artinya harus kita tentukan ini materi ini cocok untuk dijadikan soal. Jadi kalau materinya
yang tidak punya kompetensi dasar berkelanjutan atau sampai di situ saja ya sudah, nggak usah, ya tidak, ya cukup tahu saja gitu. Nah, ini adalah contoh form kisi-kisi. Jadi ada nama sekolah, ada di situ ada mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensinya apa. Jadi kemampuan dasarnya apa, materi pembelajarannya, pengalaman belajar nanti setelah mempelajari ini apa, indikatornya apa, jenis tagihannya apa, bentuk soalnya apa, contoh soal. Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan kira-kira?